Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Umat Tuhan, mari datanglah, bersembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi, bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian berbalasan dari Mazmur 111 ayat 1-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya. dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi
bijaksana. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kasih-Mu yang luar biasa menyertai kami semua, hingga kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah rumah tangga secara virtual. Kami yakin Tuhan akan memimpin kami di dalam pembacaan perenungan firman ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam bacaan Alkitab dari Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 yang mengatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan malam hari ini? Semoga kita tetap sehat, tetap penuh semangat untuk terus taat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dari Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 oleh Majelis Sinode dalam Sabda Bina Umat diberi judul Takut akan Tuhan. Ya, sekali lagi, takut akan Tuhan. Kata-kata ini saya sering kali dengar ketika sejak saya sekolah minggu. Kakak-kakak layan saya selalu mengatakan demikian, bahwa kita anak-anak Tuhan harus takut akan Tuhan. Itu terus-menerus diajarkan, berulang-ulang. Sampai kita sampai hafal Bapak Ibu ya, bahwa takut akan Tuhan itu menjadi ciri-ciri kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengertian takut akan Tuhan itu apa sih sebenarnya? Kok kita dari kecil, dari anak-anak selalu diingatkan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ternyata banyak sekali pengertian yang mendefinisikan takut akan Tuhan.
Tetapi kalau saya boleh ringkas, intinya yaitu menunjuk kepada rasa takut dan perasaan hormat, bahkan kagum kepada Tuhan, dan berserah penuh kepada Tuhan. Jadi bukan takut kepada sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, tetapi di dalam takut akan Tuhan itu ada rasa hormat, rasa kagum akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Bahwa kita takut, walaupun Tuhan itu tidak bisa kita lihat, tetapi perasaan itu selalu ada. Sehingga kita selalu menghormati Tuhan, taat dan tunduk kepada perintahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa sih kita harus takut akan Tuhan? Mengapa Bapak Ibu? Ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan ini semua. Kita baca tadi di dalam pokok bacaan, engkau harus takut akan Tuhan. Ini yang dikatakan pada ayat yang ke-20. Tetapi saya boleh flashback sedikit. Di pasal 6, ulangan 6 ayat 1-2, ini akan saya bacakan Bapak Ibu. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Ini mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki dan memerintahkan kita supaya kita takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mendasari sikap takut akan Tuhan itu? Ya, yang pertama kita lihat hakikat Tuhan. Bahwa Tuhan itu kudus. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu juga maha dahsyat dan adil. Ya, karena kebesaran Tuhan yang demikian, maka kita harus takut kepadanya. Takut akan kebesaran-kebesaran yang luar biasa dahsyatnya itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, selain kita melihat kebesaran dan kedahsyatan Tuhan, ternyata ada satu hal yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu Tuhan itu maha pemurah. Dia mengampuni dosa-dosa, tetapi dia juga menghukum pelanggaran-pelanggaran. Karena keadilannya itu, kita harus takut kepada Tuhan. Dia akan melakukan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika umatnya melakukan dosa, maka dia akan menghukum. Dan ketika umatnya mau bertobat berbalik, maka dia akan mengampuni. Ini hal yang kedua, terkait aspek yang mendasari sikap takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang terpenting. Di dalam takut akan Tuhan, ada aspek iman dan percaya. Kenapa aspek iman dan percaya? Karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dan penyelamat kita. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan sendiri. Dan itu yang mendasari perasaan segala sikap perbuatan kita untuk takut akan Tuhan. Oleh karena itu, sejak anak-anak, remaja, pemuda, dan sampai saat ini dewasa, kita terus-menerus diajarkan untuk takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca di dalam kitab Ulangan ini sebenarnya mengisahkan kembali perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan khusus bacaan kita itu mengisahkan bagaimana Musa memberikan nasihat-nasihat kepada umat Israel sebelum masuk ke negeri perjanjian, yaitu
tanah Kanaan. Musa kembali mengingatkan umat Israel untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan ketika mereka ada di Mesir, yaitu kebebasan. Dan Allah menjanjikan satu negeri yang luar biasa baik, yaitu tanah Kanaan. Dan di situ Tuhan tunjukkan. Kanaan sudah ada di depan mata. Sebelum mereka memasukinya, Musa kembali mengingatkan umat Israel untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Itu merupakan bagian dari judul perikop Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini harus dilakukan oleh Musa? Karena sebagian besar atau mayoritas umat Israel yang hendak masuk ke tanah Kanaan adalah generasi baru. Generasi yang lahir di padang gurun sepanjang perjalanan mereka. Dan bahkan mereka ada yang tidak tahu bagaimana kedahsyatan Tuhan menyertai kehidupan umat Israel. Musa mengingatkan kembali kebesaran-kebesaran Tuhan, peristiwa-peristiwa dahsyat yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Dan pembaharuan itu yang dilakukan oleh Musa disebut dengan istilah pembaharuan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Generasi baru, umat Israel yang belum mengenal, diingatkan kembali tentang perjanjiannya dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka melihat bagaimana kuasa dan kedahsyatan Tuhan yang terjadi atas nenek moyang Israel. Dan kita lihat di sepanjang Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, ada perjanjian yang harus oleh umat Israel lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita baca Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, ini yang dikatakan oleh Musa. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, kemudian beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, berpegang pada perintah dan ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan. Maka ketika perjanjian ini dibuat, saya ulangi lagi perjanjian yang disebutkan di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan berpegang pada perintah dan ketetapan yang telah Tuhan sampaikan. Maka hasilnya adalah baik keadaanmu. Jadi keadaan akan semakin baik, berkat dan penyertaan Tuhan tiada hentinya di dalam kehidupan umat Israel. Jadi diulangi kembali oleh Musa apa yang harus disampaikan kepada umat Israel, supaya mereka paham bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah mereka, Tuhanlah satu-satunya penolong dan penyelamat mereka, sehingga ini menjadi satu perjanjian yang harus dilakukan oleh Musa kepada umat Israel dan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Dan khusus bacaan kita pada ayat 20 sampai 22, umat Israel harus takut akan Tuhan, dan ini hukumnya wajib. Ya, harus takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Musa kepada umat Israel. Ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepadanya engkau harus beribadah dan berpaut. Dialah pokok puji-pujian, Dialah Tuhan Allah, karena telah melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam sejarah kehidupan umat Israel.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ada satu pertanyaan, apakah kita sudah memiliki sikap hidup takut akan Tuhan? Kalau kita sudah memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, maka apa yang menjadi perjanjian Musa kepada umat Israel itu juga akan kita lakukan di dalam setiap hidup kita sehari-hari. Hidup takut akan Tuhan menunjukkan sikap hidup taat dan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Ibadah juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, ketaatan, sikap tunduk, dan sikap kesungguhan hati, segenap jiwa, hanya kepada Tuhan. Ibadah bukan sebagai satu rutinitas saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali ke pertanyaan, apakah kita saat ini sudah menunjukkan sikap hidup taat akan Tuhan? Bapak Ibu, saudara dan saya saat ini sama-sama melihat diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Nah, ada ciri-ciri yang bisa kita lihat jika orang itu hidup takut akan Tuhan. Apa saja Bapak Ibu ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, hidupnya pasti taat kepada Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Sehingga karena taat dan penyerahan diri yang penuh itu, maka dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika hubungan yang erat ini terjadi, maka hal yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan akan menunjukkan ciri dia akan membenci dosa dan menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan. Ini ciri membenci dosa, menjauhi dosa, bahkan menjauhi kejahatan. Ketika sudah melakukan hal itu, ternyata tidak cukup itu saja. Ciri orang yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki hikmat dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Saya akan bacakan sedikit. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi dia akan memiliki sikap atau hikmat dari Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ketika dia memiliki sikap yang takut akan Tuhan, maka dia akan terus mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasinya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan ini terus-menerus diajarkan, ditanamkan kepada generasi-generasi penerus, sehingga mereka tetap hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ciri orang yang takut akan Tuhan, selain dia melakukan setiap hal-hal yang dikehendaki Tuhan juga akan menyertai kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Allah akan memberikan penyertaan perlindungan, bahkan damai sejahtera di kehidupan setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Dan itu akan membuat baik keadaannya. Baik keadaannya, hidupnya diliputi kebaikan, hidupnya diliputi oleh berkat-berkat, dan hidupnya pasti berkemenangan dan memiliki sukacita dari Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, janji keselamatan, yaitu hidup yang kekal, itu akan menyertai dan diberikan Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Jadi percaya terus kepada Tuhan, pegang terus janjinya.
Ketika kita mau takut akan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak dan generasi kita untuk tetap hidup takut akan Tuhan dan menjauhi segala dosa, di situ Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Itu yang menjadi dambaan kita semua sebagai umat percaya. Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah memberikan diri untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan sehingga hidup kita takut akan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara serta saya yang wajib menjawabnya. Dan harus yakin bahwa dengan setiap hari kita beribadah, setiap hari kita mendekat kepada Tuhan, di situ kita akan memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Jadi sebelum kita tutup, jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita agar kita tetap berjalan sesuai kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaibku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kami anak-anak-Mu boleh datang kepadamu Tuhan untuk menyerahkan diri penuh di tengah-tengah kondisi dan situasi saat ini. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan telah mengajarkan kepada kami lewat pemberitaan firman yang boleh kita dengar bersama. Bagaimana kita harus menaruh sikap takut akan Tuhan dan terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkanlah kepada kami Tuhan
untuk dapat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Mu, itu boleh kami lakukan dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama masuk dalam satu periode yang tidak biasanya. Kami harus beribadah secara virtual. Kami harus menjauhkan perkumpulan-perkumpulan, menjaga jarak, menjaga batas. Ini semua karena dampak pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa dan memohon belas kasih-Mu, supaya apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu ini, boleh Tuhan jauhkan dari kami. Apa yang menjadi kerinduan setiap jemaat-Mu boleh Tuhan jawab. Sehingga kami boleh dapat berkumpul dan bersekutu kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam satu persekutuan yang indah. Ya Tuhan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, bahkan oleh umat di dunia ini, untuk menemukan vaksin, untuk membuat obat sehingga dapat menghambat pertumbuhan perkembangan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menolong setiap peneliti-peneliti untuk melakukan satu terobosan yang baik. Sehingga Tuhan boleh pulihkan kami semua, pulihkan bangsa kami, bahkan pulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap orang yang telah terpapar, supaya mereka dapat memperoleh pengobatan yang baik, tenaga medis yang siap siaga untuk membantu setiap umat-Mu yang saat ini harus menderita karena COVID-19. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan keadaannya sehingga mereka boleh dapat sembuh dan kembali menjalankan kehidupan dengan normal kembali. Upaya-upaya pemerintah Tuhan untuk memulihkan ekonomi akibat dampak COVID-19 ini juga Tuhan boleh sertai. Dan kami percaya lewat apa yang terjadi saat ini, kami diajarkan untuk benar-benar hidup dalam kondisi yang baru. Hidup dalam suasana yang baru, di mana kami harus menjalankan aktivitas kembali dengan cara yang baru. Anak-anak yang mana saat ini harus melaksanakan pendidikan di rumah dengan melakukan segala moda yang harus mereka kerjakan. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan kiranya boleh segera memberikan jalan keluar terbaik supaya ini semua dapat berlalu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terdampak akibat COVID-19, di mana mereka harus kehilangan pekerjaan, di mana mereka harus mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada yang harus berjuang untuk terbebas dari sakit akibat pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, dan Tuhan beri jalan keluar kepada mereka semua. Sehingga mereka dapat melihat bagaimana campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang harus menanggung beban hidup yang semakin berat. Kiranya mereka dapat dikuatkan, ditopang, sehingga mereka tetap dapat bertahan dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti saat ini. Dan kami yakin Tuhan akan nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami semua. Dengan berlalunya pandemi COVID ini, kami yakin kehidupan umat-Mu ini akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Hosea Surabaya. Tuhan berkati Bapak Pendeta Lontoh bersama keluarganya. Tuhan berkati setiap presbiter, Tuhan berkati pengurus pelkat komisi, Tuhan berkati pegawai kantor gereja, supaya kami semua yang terlibat di dalam pelayanan dan persekutuan di gereja-Mu ini, boleh memiliki semangat dan kerinduan bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Ajarkan kami melalui kehidupan umat-Mu ini Tuhan, untuk tetap saling menopang satu dengan yang lainnya, sehingga kami boleh bersama-sama menghadapi tantangan permasalahan yang ada di depan kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit,
ataupun segala hal yang jahat, supaya persekutuan umat-Mu ini boleh dapat menjadi garam dan terang bagi seluruh jemaat, bahkan masyarakat yang ada di sekitar kami. Berkati pelayanan program kerja yang ada, Tuhan sertai walaupun dalam situasi pandemi kami tidak dapat melaksanakan ibadah secara langsung, tetapi apa yang telah dikerjakan bersama ini kiranya bisa menjadi berkat dan memberi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa khusus untuk tim kerja yang melaksanakan ibadah secara virtual ini. Tuhan berkati mereka di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Berikan kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya Tuhan terus tumbuhkan semangat untuk melayani Tuhan. Sehingga apa yang telah kita buat bersama di tengah-tengah pelayanan persekutuan di Hosea ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Dan ini adalah persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami boleh keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet. Tuhan kiranya sertai mereka, dan seluruh pemimpin-pemimpin bahkan tingkat yang terendah, supaya Tuhan juga pakai mereka untuk bisa membawa bangsa kami keluar dari segala macam krisis dan permasalahan. Ataupun sebagian kami yang harus mengalami musibah bencana, Tuhan kiranya beri kekuatan, kiranya Tuhan beri senantiasa penyertaan bagi mereka, sehingga mereka di tengah-tengah kondisi sulit, mereka tetap beroleh kekuatan dan ketabahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kasih-Mu senantiasa ada di antara kami. Penyertaan-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bebaskan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari wabah COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan yang terus baru setiap hari, sehingga kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ungkapan syukur kepada Tuhan Allah sumber anugerah, sebab Dia telah mencurahkan berkat-Nya dengan berlimpah atas kita. Tembangkanlah pujian, haturkan persembahan, biarlah seluruh hidup kita terarah bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati kita dengan persembahan yang kita berikan. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata
besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Oleh karena itu, tetap hidup takut akan Tuhan dan terus melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Karena dengan takut akan Tuhan, kita akan beroleh kebaikan. Kita sambut bersama dengan pujian PKJ 131. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka lampu cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.